Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk mendengarkan ceramah singkat yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat kita kepada Rasulullah alaihi wasallam yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun kita semua maklum bila ungkapan itu harus dipahami bahwa jika kita ingin menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik ibu maupun ayah. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua, serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan sendiri, dan juga menjadikan diri kita sebagai tempat tumpuan kepada kedua orang tua, insya Allah jalan hidup kita menjadi lebih lancar, banyak berkah, dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan roda kehidupan ini selalu dilalui dengan mulus, tanpa hambatan, sebagai keluarga utuh, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua, tidak ada perhatian khusus terhadap kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita pun akan biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi sampai kita berani menghina orang tua, menentang perintahnya, dan tidak menghargai orang tua, sudah pasti ya Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat 24. Kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah At-Tur, Surah ke-52 ayat 16. Ayat ini mengingatkan kita bahwa balasan dan murka Allah tidak mesti harus menunggu hari kiamat, namun banyak yang langsung dirasakan saat masih dunia ini. Bagi hamba-hambanya yang berani menyanyiakan kedua orang tuanya, Rasulullah bersabda, semua perbuatan dosa balasannya ditanggung Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua, karena sesungguhnya asap perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu masih hidup di dunia. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup pada orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama orang tua tersebut pada keimanan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, orang yang paling besar haknya untuk memuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya. Salah satu pesan Rasul adalah kepada para istri, ingatlah, sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau ke neraka. Hadis di atas berarti bahwa seorang perempuan harus berbakti kepada suaminya, dan pria harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang solehah,
membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khususnya kepada ibunya, dan para suami hendaknya bijaksana dalam memuliakan istrinya untuk memuliakan kedua orang tuanya. Coba renungkan, apakah kita semua sudah termasuk anak yang memuliakan kedua orang tua? Sudahkah kita memuliakan orang tua kita sebagaimana mereka ingin diperlakukan? Sudahkah kita secara bersungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkan, dibutuhkan, dan diharapkan kedua orang tua kita, dan berusaha untuk memenuhinya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam? Seberapa seringkah kita mengingat orang tua dan mendoakan mereka untuk keselamatan dunia dan akhirat orang tua kita? Sudahkah kita berbuat adil dalam memberikan perhatian terhadap orang tua kita sebagaimana memperhatikan pasangan dan anak-anak jika punya? Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, dan ketidaklancaran kita memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses dalam hidup selama ini terhalang oleh rezeki. Cara bicara dan tindakan kita yang kurang memuliakan orang tua kita. Nasiral muslimat wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua, semaksimal mungkin, semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita. Karena ridha Allah bergantung pada orang tua, maka doa orang tua pun akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa kasih sayang kedua orang tua tidak bisa dibalas dengan emas permata, meski seluas langit dan seluas bumi. Di samping itu, kita juga mengetahui bahwa Rasulullah telah mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Oleh sebab itu, marilah kita menyadari dan selalu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul sangat mencintai pada orang-orang yang mencintai kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya, sangat membenci kepada orang-orang yang tidak mau memuliakan kedua orang tua. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah membenci kita, lantas pada siapa lagi kita harus mengadu, meminta pertolongan, dan meminta ampun? Sungguh kita akan celaka jika berbuat demikian. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita akhiri ceramah ini yang singkat ini, dan kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, memberikan kasih sayang pada orang tua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya Rin Baryanti dari kelas 10 IPA 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.